Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, amma ba'du. Tafsir Al-Quran, tafsir surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66 dari tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti." Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang yang melanggar janjinya pada hari Sabtu, yaitu melanggar perintah Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kunu qiradatan khasiin." Maka jadilah kalian kera yang hina. Maka jadilah Bani Israel yang melanggar aturan Allah itu, mereka menjadi kera. Betul-betul kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang pada masa itu, agar mereka kembali kepada Allah. Dan pada orang-orang yang datang kemudian, salah satunya kepada kita semuanya, umat Islam. Peristiwa kera yang dibuat dari Yahudi yang diubah wujudnya menjadi kera itu menjadi peringatan bagi kita bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana azab Allah kepada kaum yang zalim, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kaum Yahudi bahwasanya hukuman pelajaran telah menimpa kepada penduduk Elia yang mendurhakai perintah Allah. Itu perjanjian untuk menghormati hari Sabtu, yakni syariat pada masa itu. Hari Sabtu adalah hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak untuk mencari ma'isyah, tidak untuk bekerja. Akan tetapi Yahudi itu mereka mencari cara-cara agar supaya dapat menangkap ikan yang ternyata hari Sabtu itu muncul dengan sangat banyak. Itulah ujian bagi mereka. Hari Sabtu yang mereka dilarang untuk mencari penghidupan, mencari pekerjaan, untuk bekerja, untuk mencari ikan, tetapi justru ikan muncul banyak pada hari Sabtu. Maka mereka pun tergoda memasang kail dan jala perangkap pada hari sebelum hari Sabtu, sehingga ikan-ikan itu dapat tertangkap. Kemudian mereka mengambilnya pada hari Ahad. Mereka membuat jala pada hari Jumat, kemudian hari Sabtu ikan-ikan itu tertangkap, dan hari Ahad mereka mengambilnya. Alasan mereka tidak menangkapnya pada hari Sabtu, padahal prakteknya penangkapan justru pada hari Sabtu, disebabkan aneka perangkap yang mereka pasang sebelum hari Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa taala merubah Yahudi yang melanggar aturan Allah tersebut, mereka dengan rupa kera, dengan menjadi kera sungguhan. Manusia dirubah menjadi kera. Ini adalah kisah yang pernah benar-benar terjadi. Penduduk negeri terbagi menjadi dua, yang berdalih dan yang tidak berdalih. Yang tidak berdalih terbagi dua, ada yang melarang kawannya menangkap ikan, ada yang acuh. Tatkala siksa turun, maka menimpa orang yang berdalih dan yang tidak berdalih sebagai balasan keacuhan mereka. Tidak ada yang selamat kecuali mereka yang melarang perbuatan durhaka kepada Allah itu. Yahudi berubah menjadi kera yang hina. Lalu orang-orang mengatakan, "Bukankah kami telah melarang kalian?" Lalu kera-kera itu menganggukkan kepalanya sebagai tanda iya. Manusia yang dirubah menjadi kera ini terjadi kurang lebih sekitar 3 hari. Mereka hidup menjadi kera tanpa makan dan tanpa minum, lalu mereka pun mati. Inilah bagaimana Allah membinasakan kaum Yahudi yang melanggar perintah Allah dan menyelamatkan orang-orang yang mereka Bani Israel yang taat kepada Allah. Dan peristiwa berubahnya Yahudi menjadi kera ini sebagai peringatan
Peringatan pada orang masa itu dan peringatan bagi kita dan orang-orang yang terkemudian. Inilah bagaimana Yahudi mereka berlebihan melampaui batas terhadap aturan Allah. Maka mereka pun mendapatkan siksaan dengan dirubah wujudnya dari manusia menjadi kera. Ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa hingga hari menjelang hari kiamat nanti agar tidak melanggar aturan Allah, agar menjauhi semua perbuatan kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-78, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa ibn Maryam, disebabkan mereka senantiasa durhaka kepada Allah dan melampaui batas. Mereka satu dengan yang lain tidak melarang dari tindakan mungkar yang mereka perbuat. Amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, nasihat Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah kalian menghalalkan apa yang diharamkan Allah dengan muslihat yang rendah. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.